Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 5 dengan anggota saya sendiri Ahmad Kamal Jauza, lalu Yusnius Kevin Aryo dan Natasha Emanuela akan mempresentasikan terkait tugas hukum pajak kelas L dengan topik kewajiban perpajakan konsultan arsitek. Pada poin pendahuluan saya akan menjelaskan menurut National Council of Architectural Registration Boards, arsitek adalah seseorang yang memiliki lisensi dan profesional dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan. Arsitek harus menguasai desain dan konstruksi bangunan yang mayoritas terkait dengan tempat tinggal. Sementara itu, arsitektur berasal dari kata Yunani arsi dan tektun. Arsi berarti asli, utama, dan awal. Dan tektun berarti kokoh, tidak roboh, dan stabil. Jika digabungkan, arsitektur berarti orisinal dan kokoh. Arsitek memiliki kaitan yang erat dengan seni dan teknik. Arsitek berhubungan dengan seni karena harus membuat bangunan dan struktur yang estetik. Namun, lebih dari itu, arsitek juga berhubungan dengan teknik yang karena harus memperhatikan unsur fungsional, keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan publik. Tugas utama dari seorang arsitek adalah merancang dan mendesain sebuah bangunan. Bangunan yang dimaksud bisa berupa rumah, apartemen, gedung, hingga taman kota sekalipun. Lingkup layanan praktik arsitek meliputi 1. Penyusunan studi awal arsitektur. 2. Perancangan bangunan gedung dan lingkungannya. 3. Pelestarian bangunan gedung dan lingkungannya. 4. Perencanaan tata bangunan dan lingkungannya dan atau penyusunan dokumen perencanaan teknis. Layanan praktik arsitek yang dapat dilakukan secara bersama dengan profesi lainnya meliputi 1. Perencanaan kota dan tata guna lahan. 2. Manajemen proyek dan manajemen konstruksi. 3. Pendampingan masyarakat. 4. Konstruksi lain. Baik, pertama-tama kita akan bahas mengenai objek penghasilan. Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagai arsitek berupa imbalan hasil kerja atas layanan praktik arsitek, baik dalam hal penyediaan jasa profesional terkait dengan penyelenggaraan kegiatan arsitek maupun layanan praktik arsitek yang dilakukan secara bersamaan dengan profesi lainnya. Penghasilan selain dari pekerjaan bebas, yaitu yang pertama, penghasilan dari kegiatan usaha, misalnya penghasilan dari toko atau memiliki pom bensin. Yang kedua, penghasilan dari dalam negeri lainnya yang bersifat tidak final, komisi, hadiah, atau imbalan lain. Misalnya arsitek mendapatkan komisi terkait dengan jasa perantara. Selain itu ada royalti. Misalnya arsitek mendapatkan royalti atas hak paten yang ditemukan. Sewa harta selain tanah atau bangunan, misalnya menyewakan truk. Lalu ada penghargaan hadiah, misalnya penghasilan dari lomba pertandingan atau kuis. Lalu ada keuntungan dari penjualan atau pengalihan harta, misalnya keuntungan dari penjualan mobil, motor, kapal, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada penghasilan dari dalam negeri yang dikenakan PPh yang bersifat final, dan yang terakhir penghasilan luar negeri. Pada poin B, saya akan menjelaskan tentang hak. Secara umum, hak arsitek sebagai wajib pajak meliputi 1. Wajib pajak mempunyai hak untuk mendapat kembali kelebihan pembayaran pajak yang dibayar atau yang telah dipotong atau dipungut lebih besar dari seharusnya terutang. 2. Dalam hal dilakukan pemeriksaan wajib pajak, berhak meminta surat perintah pemeriksaan, melihat tanda pengenal pemeriksa, mendapat penjelasan mengenai maksud dan tujuan pemeriksaan, meminta rincian perbedaan antara hasil pemeriksaan dan SPT, untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang ditentukan. 3. Hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali. 4. Hak kerahasiaan bagi wajib pajak yaitu 1. SPT, laporan keuangan dan dokumen lainnya yang dilaporkan oleh wajib pajak. 2. Data dari pihak ketiga yang bersifat rahasia. 3.
dokumen atau rahasia wajib pajak lainnya sesuai ketentuan wajib pajak yang berlaku. 5. Hak untuk penundaan pembayaran. 6. Hak untuk penggusuran pembayaran. 7. Hak untuk penundaan laporan SPT tahunan. 8. Hak untuk pengurangan PPh pasal 25. 9. Hak untuk pengurangan PBB. 10. Hak untuk pembebasan pajak. 11. Hak untuk pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. 12. Hak untuk mendapat pajak ditanggung pemerintah. 13. Hak untuk mendapat intensif pajak. Yang terakhir adalah kewajiban pajak. Sebagai wajib pajak dalam negeri, arsitek memiliki kewajiban sebagai berikut. Pertama, mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, dan apabila peredaran usaha lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun pajak, arsitek wajib melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP. Lalu selanjutnya, kewajiban membayar pemotongan dan pemungutan dan pelaporan pajak, melakukan pembayaran PPh pasal 25 atas penghasilan atau pendapatan yang diterima selama 1 tahun pajak berlangsung. Lalu melakukan pemotongan atas PPh pasal 21 apabila memiliki karyawan. Lalu selanjutnya melakukan pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 apabila arsitek sebagai penyewa dengan pemilik tempat adalah orang pribadi serta ditunjuk sebagai pemotong. Selanjutnya menyampaikan surat pemberitahuan terkait SPT PPh-OP formulir 1770. Lalu selanjutnya adalah arsitek sebagai wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas diwajibkan untuk melakukan pembukuan apabila arsitek memiliki penghasilan di bawah 4,8 miliar rupiah, maka diperbolehkan untuk menggunakan pencatatan. Selanjutnya menyampaikan surat pemberitahuan masa PPh pasal 21, dan yang terakhir adalah memungut, menyetor, dan menyampaikan SPT masa PPN apabila telah dikukuhkan sebagai PKP. Dan tentunya pajak juga memiliki jasa konsultan sendiri. Sebagai perusahaan merasa kewajiban perpajakannya akan menjadi lebih mudah dengan memperkerjakan konsultan untuk mengurus dan mengatur itu semua. Tidak hanya itu, peran konsultan pajak juga untuk memberikan pelayanan terkait perhitungan dan evaluasi pajak perusahaan tersebut. Pajak atas jasa konsultan dikenakan pajak penghasilan PPh pasal 23 dengan tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, manajemen, maupun konstruksi dan konsultan. Sementara untuk badan usaha yang tidak memiliki NPWP dapat dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 23. Adapun penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa, dalam hal ini termasuk jasa konsultan, telah dikenakan pajak yang bersifat final. Sebelum menyiapkan SPT tahunan PPh badan, jasa atau perusahaan konsultan harus sudah menyusun pembukuan dan pelaporan tentang tahun pajak yang bersangkutan. Setelah menyusun prosesnya, jasa konsultan tersebut dapat menyiapkan SPT badan dengan mengisi formulir isian 1771. Setelah mengisi formulir SPT badan secara benar, jelas dan lengkap, maka dapat segera melaporkannya. Adapun pilihan dalam melakukan pelaporan SPT badan bisa dengan datang langsung ke KKP tempat perusahaan konsultan terdaftar, atau untuk lebih mudahnya melalui e-filing. Pelaporan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah berakhirnya tahun pajak, setelah terlebih dahulu menyetorkan PPh apabila hasil perhitungan PPh menunjukkan kurang bayar. Pajak untuk profesi arsitek merupakan jenis pajak pusat. Beberapa pajak yang dibayarkan oleh konsultan arsitek adalah: yang pertama, PPN berdasarkan pajak keluaran atau fraktur tagihan ke owner, dan pajak masukan atau fraktur saat melakukan pembelian. Pelaporan PPN dilakukan setiap hari. Lalu yang kedua, PPh 21 untuk pemotongan karyawan. Semua PPh karyawan ditanggung perusahaan.
Untuk pemotongan subkontraktor atau TA perorangan, pemilik NPWP 2,5% dan tidak punya NPWP 3%. Yang ketiga, PPh 23 untuk jasa servis kendaraan dan mesin fotokopi. Lalu yang terakhir, PPh final 4 ayat 2 untuk pemotongan terhadap konsultan yang memiliki fasilitas usaha pelaksanaan konstruksi. Tidak perlu membayar PPh 25 karena air mas masuk dalam klasifikasi usaha perencanaan konstruksi. Tidak perlu membayar PPh badan. Konsultan juga menghadapi klien yang tidak mau membayar PPN untuk jasa konsultasi yang diterimanya. Seperti yang diketahui, PPN wajib dibayarkan untuk konsultan yang sudah PKP sebesar 10% yang ditanggung oleh end user. Hal ini dapat disiasati masuki PPN langsung untuk komponen pricing yang ditawarkan ke klien. Pengurusan pajak dengan klien juga kerap menghadapi masalah PPh, mana yang harus dibayarkan, apakah PPh 21, 23, 24, atau 25, atau 29. Jadi perlu dilihat kontrak dengan detail antara pembeli dan penerima tugas di awal agar dapat menentukan pembayaran pajak mana yang seharusnya. Penting untuk disepakati di awal untuk menghindari dispute di akhir masa pembayaran kontrak.